Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasa 'abdahu, a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sedang jamaah salat maghrib dan isya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan kondisi dan keadaan dari 5 ulama yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita sudah sampai pada imam yang pertama, ulama fikih yang dimuliakan Allah ini, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali membicarakan pertama sekali terkait dengan Imam Asy-Syafi'i, karena beliau sendiri mazhabnya adalah Syafi'i. Coba kita bacakan ke bawah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Amma al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, adapun Imam Asy-Syafi'i yang dirahmati oleh Allah ta'ala, fayadullu ala annahu kana 'abidan, maka ditunjukilah bahwa beliau adalah seorang ahli ibadah. Ma ruya annahu kana yuqassimu al-laila thalathata ajza'in, diriwayatkan bahwasanya beliau membagi malam itu menjadi 3 bagian. Thulutsan lil ilmi, sepertiga untuk ilmu, wa thulutsan lil ibadati, dan sepertiga untuk ibadah, wa thulutsan lin naumi, dan sepertiga untuk tidur. Kalau kita lihat apa alasan dibagi dengan urutan seperti itu, kenapa Imam Asy-Syafi'i membagi sepertiganya untuk ilmu terlebih dahulu, kemudian ibadah yang kedua, dan tidur yang ketiga? Kita tahu dalam kaidah agama, amalan itu selalu bergantung kepada ilmu, ibadah bergantung kepada ilmu. Ada banyak orang sholat, ada banyak orang zakat, ada banyak orang puasa, belum tentu diterima Allah karena tidak punya ilmu. Karena sholatnya menyalahi aturan ilmu, puasanya menyalahi aturan ilmu, begitu juga dengan zakatnya. Sehingga kemudian ibadahnya sekuat apapun dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah karena tidak ada ilmunya. Itu sebabnya kenapa kemudian ilmu mendahului amal. Dalam hal ini, kalau amalan itu wajib, maka ilmunya pun menjadi wajib. Karena ada kalimat kaidah di dalam usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika suatu kewajiban itu tidak sempurna dengan sesuatu, maka yang menyempurnakan itu mesti hukumnya wajib juga. Wudu itu hukum dasar dari wudu itu sunnah, Pak. Wudu itu sunnah. Mana dalilnya? Katakanlah sekarang jam 10 pagi misalnya, jam 10 pagi tidak ada sholat yang kita lakukan, kita tiba-tiba kentut, otomatis kita sudah berhadas. Dalam kondisi seperti itu, pertanyaannya, apakah wajib kita berwudu disegerakan pada saat itu? Jawabannya tentu tidak. Karena pada saat jam 10 belum ada sholat wajib yang dilakukan.
Kapan wudu menjadi wajib? Ketika berhubungan dengan sholat. Sesuatu yang wajib dilakukan tidak akan sempurna yang wajib itu jika tidak adanya kewajiban penyempurna tersebut. Maka putusan hukum menetapkan bahwa penyempurnanya juga menjadi wajib. Karena sholatnya tidak mungkin dilakukan tanpa wudu, maka wudu pun kemudian hukumnya menjadi wajib. Begitu juga dengan ibadah. Kalau sholat itu wajib, cari ilmu tentang sholat itu lebih wajib. Jadi ada banyak orang sholat, semangat untuk zikirnya, tapi ilmunya tidak ada, berbahaya. Persis seperti yang saya sampaikan 2 minggu sebelumnya. Man hasala al-haditha wal ilma thumma tasawwafa aflah. Ini dalam kitab ini juga Pak, disebutkan oleh Imam Ghazali. Orang yang mencari hadis dan ilmu lalu bertasawuf, aflah, orang itu akan beruntung. Wa man tasawwafa qabla al-ilmi faqad khatara bi nafsihi. Adapun orang yang bertasawuf sebelum mencari ilmu, maka orang tersebut telah membahayakan dirinya sendiri. Jadi ilmu itu penting. Maka jangan heran kemudian kalau hari ini tiba-tiba ada orang mengatakan kalau sudah sampai pada ilmu ma'rifah tidak butuh syariat. Karena dia bertasawuf sebelum adanya ilmu. Ini yang tidak kemudian harus kita pahami, bahwa kenapa ilmu menjadi penting. Lantas kenapa sepertiganya untuk ibadah? Karena ilmu gak ada manfaat kalau gak diamalkan. Kalau cuma cari ilmu terus ilmunya tidak diamalkan, apa gunanya ilmu tersebut? Sedangkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Az-Zarnuji, begitu juga dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Ki Haji Hasyim Asy'ari disebutkan, fa inna thamratal ilmu al-'amalu bih. Buah dari ilmu itu ngamali. Amal itu buah dari ilmu. Kita nanam pohon, pohonnya tidak berbuah, tidak menghasilkan, sedangkan kita petani, Pak, rugi namanya. Begitu juga orang yang cari ilmu, kalau dia tidak mengamalkan, maka rugilah apa yang sedang dia lakukan. Itu sebabnya kenapa sepertiganya jadi ibadah. Lantas kenapa sepertiganya tidur? Karena tidur berhubungan dengan kehidupan. Allah berfirman, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Cari apa yang telah Allah berikan kepada kalian untuk kehidupan dunia, kehidupan akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Jangan lupa bahwa nasib kalian itu masih tergantung pada kehidupan dunia. Tidur itu bergantung pada kehidupan dunia. Kita nggak bisa kalau nggak tidur. Kalau nggak tidur lemas, kalau nggak tidur nggak kuat belajar, kalau nggak tidur nggak kuat ibadah. Mesti kita istirahat. Yang salah kalau tidurnya kebanyakan. Tidur kebukuhan, tapi kalau sudah kebanyakan azab itu, malah petaka itu namanya. Maka tidur sepertiga. Maka para ulama itu tidurnya nggak banyak-banyak. Tidurnya 4 jam, 5 jam, bangun sholat, belajar. Bahkan ada ulama semalam suntuk belajar, Pak, sampai lupa waktu, begitu sadar sedikit udah azan subuh. Udah pernah kita bahas. Tidurnya nggak banyak. Mereka tidurnya sedikit. Kalau kita kan sedikit-sedikit tidur. Mereka makannya nggak banyak. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Ini yang berbahaya. Nah, jadi kenapa dibagi sepertiganya untuk ilmu, sepertiga untuk ibadah, sepertiga tidur. Syekh Imam Murtada Az-Zabidi dalam kitab As-Sadah Al-Muttaqin, itu beliau mengatakan begini, kenapa Imam Asy-Syafi'i kemudian di sepertiga terakhir itu tidur, tidak bergadang, supaya beliau semangat, fresh, segar ketika bangun di waktu pagi hari untuk melakukan sholat subuh. Itu tujuannya. Karena ada kewajiban pada saat kita bangun ketika mulainya pagi hari yang disebut dengan sholat subuh. Makanya saya sering katakan, sia-sia kita sholat tahajud kalau sholat subuhnya melayang. Sia-sia kita sholat Idul Fitri, Idul Adha.
bangun pakai parfum, pakai pakaian baru, datang ke masjid ke Tanah Lapang untuk melaksanakan sholat Aid, subuhnya tidak dilakukan, sia-sia. Itu hakikatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Qala Rabi', berkata Rabi' ini murid Imam Asy-Syafi'i, namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, salah seorang murid beliau yang banyak meriwayatkan mazhab Asy-Syafi'i langsung daripada gurunya itu Imam Syafi'i. Qala Rabi' berkata, kana Asy-Syafi'i, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dirahmati oleh Allah, yakhtimul Qur'ana fi Ramadan, mengkhatam, menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan sittina marrah, 60 kali selama bulan Ramadan, 60 kali tamat Al-Quran. Kullu dzalika fi shalah, semuanya dilakukan di dalam salat. 60 kali khatam Al-Quran selama Ramadan, bukan di luar salat Pak, di dalam salat. 30 juz itu dikali 2, karena 2 kali tamat, dan semua dilakukan di dalam salat. Kita sudahlah tidak di dalam salat, jangankan 30 juz tidak sampai di bulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang paling kita khawatirkan, ini kita sebentar lagi Ramadan kan, lebih kurang 2 bulan lagi. Jadi ini penting dari sekarang kita siapkan diri. Jadi bikin azam, karena begini, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah bulatkan tekad, maka serahkan kepada Allah. Itu kalimatnya penting itu. Siapkan dari sekarang, bikin target. Ramadan kali ini saya akan khatam Al-Quran mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir bulan Ramadan, maka saya harus khatam Al-Quran, saya baca sendiri. Bagaimana cara membaginya? Jika ingin khatam, kalau puasanya 30 hari, maka 1 hari harus 1 juz. 1 hari harus 1 juz. Kalau Bapak beli Al-Quran pojok, Al-Quran pojok itu Al-Quran yang setiap halaman bawah habis ayatnya, itu disebut Quran pojok. Biasanya dipakai oleh orang-orang penghafal Al-Quran karena mudah untuk mengingat ayatnya. Karena ada juga yang model cetakan Departemen Agama, Kementerian Agama dulu ada cetakan Pak, dia yang besar agak besar itu di poin apa, di akhir halaman itu ayatnya belum habis, maka pindah ke samping. Mungkin ada di rumah, masih ada yang punya Quran seperti itu susah Pak kalau dipakai untuk hafalan Quran. Jadi orang penghafal Quran itu biasa pakai Quran pojok. Nah sekarang ternyata itu Quran pojok sudah banyak. Nah Bapak kalau lihat Quran pojok 1 juz itu sama dengan 10 lembar atau 20 halaman. 10 lembar atau 20 halaman itu 1 juz. Nah sekarang misalkan 20, katakanlah kita hitung dari lembaran 10 lembar, kita bagi berarti waktu 24 jam itu menjadi 10 waktu. Kita bagi begitu. Kenapa dibagi 10 waktu? Supaya setiap waktunya kita bisa baca 1 lembar atau 2 halaman Al-Quran. Kita mulai pada bab sahur, karena kalau sahur semua kita kan bangun. Nah, sahur rata-rata kalau bangun sahur itu kan setengah jam. Rasulullah SAW itu berhenti makan sahur sampai dengan azan subuh. Itu ada riwayat yang mengatakan 50 ayat. 50 ayat Al-Quran. Ada juga yang mengatakan lebih rendah dari itu, tapi itu bisa gabung maknanya. Arti 50 ayat itu kan berarti lebih 2 halaman Pak. Arti punya banyak waktu di waktu sahur. Nah Bapak kalau setengah jam, kalau Bapak baca 2 halaman, saya kalau ngulang hafalan Quran saya 1 juz Pak, itu paling butuh 1 juz itu butuh sekitar 45 sampai dengan 50 menit. Kalau lebih cepat lagi bisa 40 menit. Itu 1 juz. Bapak cuma bacanya 2 halaman. Katakanlah Ustaz kan saya sudah tua, kelihatan saya kan tidak terlalu jelas. Kalau anak-anak muda mungkin enak, kami yang tua-tua ini mungkin agak lambat. Katakanlah misalkan yang 2 halaman itu menghabiskan waktu 10 menit atau 15 menit.
Kan masih terlalu banyak waktunya karena bapak bangun sholat bangun sahurnya misalkan di setengah 4 makan kan paling 15 menit Pak. Bisa ngaji 15 menit sambil nunggu pergi ke masjid untuk sholat subuh. Gunakan waktu itu. Atau bisa juga bapak setelah makan sahur langsung ke masjid. Di masjid kan banyak Al-Quran, jadi bapak bisa bacanya di masjid sambil nunggu azan subuh. Setelah azan subuh, kalau nggak sanggup habis selesai sholat sunnah fajar, bapak sambung lagi itu. Sudah satu halaman. Habis sholat subuh, jangan langsung pulang. Usahakan habis setelah zikir sholat subuh untuk baca Al-Quran lagi dua halaman. Maka sebelum dan sesudah sholat subuh sudah 4 halaman, 1 lembar, 2 lembar, atau 4 halaman. Sisa 6 halaman itu kan lebih mudah Pak. Misalkan Bapak, ini rata-rata saya lihat di rumah-rumah itu, kalau orang sudah mau nunggu buka puasa itu hampir 20 menit itu nongkrongnya Pak di rumah. Nunggu buka puasa ya. Sebelum buka puasa kan duduk dulu nyantai nunggu bisa buka puasa. Itu biasanya sudah selesai mandi, udah pakai pakaian sholat, buka puasa bisa langsung ke masjid. Nah, itu biasanya. Nah, momen itu bisa dipakai itu Pak untuk baca Al-Quran. Maka bagi yang masih penglihatan masih bagus, beli Al-Quran kecil, Al-Quran sebelum Ramadan tiba Al-Quran itu sudah kebeli. Kemanapun pergi Al-Quran dibawa. Kalau di rumah Al-Quran lebih mudah ditaruhnya. Kalau yang misalkan bapak-bapak yang sudah tua, ya tentu pakai Al-Quran lebih besar. Sekarang Pak Al-Quran gampang. Ada Al-Quran yang lebih besar dari meja ini. Ada Al-Quran yang lebih besar dari meja ini. Sehingga tidak ada alasan kita sanggup bisa melihat. Oh saya mata saya sudah nggak jelas. Ada Al-Quran itu besarnya lebih besar meja yang sekarang ada di hadapan saya. Segini Pak Al-Qurannya. Jadi ngebacanya itu gede-gede sekali Pak, tulis. Sehingga tidak ada alasan kemudian kita nggak baca Al-Quran. Oh saya sudah ngabul, saya nggak ada alasan. Di Arab saya lupa beliau itu ada orang tua Pak, nenek-nenek umurnya hampir 100 Pak. Beliau tidak bisa baca Al-Quran, tidak jelas lagi melihat Al-Quran. Al-Quran saat itu beliau pegang begini beliau baca, begini beliau baca. Itu bukan di bulan Ramadan. Pertanyaannya sederhana. Kalau nenek itu nanti datang ke hadapan Allah, kita juga datang ke hadapan Allah. Apa alasan kita tidak baca Al-Quran, sedangkan itu yang kelihatannya jauh lebih buruk dari kita baca Al-Quran? Kalau kita mengatakan kepada Allah, ya Allah mataku rabun, dan Allah akan lihat ke sampingmu, itu lebih rabun darimu tapi baca Al-Quran. Kenapa engkau tidak lebih rabun darinya tapi kau tidak baca Al-Quran? Kira-kira jawaban kita ke Allah apa Pak? Apa jawaban kita ke Allah? Atau jangan-jangan malunya minta ampun di hadapan Allah? Malu sekali kita di hadapan Allah. Jadi bikin target, masih ada 2 bulan bikin target. Harus khatam Al-Quran 30 juz. 1 hari 1 juz. 1 juz itu 10 lembar atau 20 halaman dibagi 10 waktunya dalam sehari. Biar khatam 1 juz sehari. Insya Allah dalam waktu 30 hari khatam Al-Quran 1 juz. Imam Asy-Syafi'i khatam Al-Quran 60 juz. 60 juz itu 32 kali khatam Al-Quran. Kalau juz 30 kan jadi 60 juz Pak. 2 kali khatamnya. Semua kita lakukan di dalam sholat. Khatamnya bukan di luar sholat, di dalam sholat. Pertanyaannya Pak, kalau kita hitung 1 juz 40 menit kalau bacaan cepat, itu 30 juz, berarti kan 40 dikali 30. Kan gitu Pak. 40 dikali 30 berapa Pak? 7.700. Berapa menit itu? 700 menit. Berapa jam? Beliau berdiri dalam 1 hari untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kita nggak disuruh berdiri Pak, kita duduk. Nggak sanggup duduk, tidur Pak. Berbaring di atas tempat tidur kalau sudah tidak sanggup. Yang Al-Quran apa yang dibaca? Kalau tidak, sia-sia. Siapa tahu mungkin ini Ramadan terakhir. Setelah Ramadan ini nggak akan ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Nah, itu caranya. Allah
Wa kana al-Buwaiti, dan adalah Imam Buwaiti. Imam al-Buwaiti ini juga murid Imam Asy-Syafi'i, namanya Yusuf bin Yahya al-Buwaiti. Beliau adalah murid Imam Syafi'i dari Mesir. Ahadu ashabihi, salah seorang muridnya, yakhtimul Qur'ana, mengkhatam Al-Quran fi Ramadhan, di bulan Ramadan, fi kulli yaumin marratan, setiap hari satu kali. Kalau gurunya 2 kali, muridnya 1 kali. Di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi disebutkan para ulama ini ibadahnya bermacam-macam, modelnya juga bermacam-macam. Terkait dengan Al-Quran, ada di kalangan para ulama yang khatam 1 bulan 1 kali, ada yang khatam Al-Quran 1 minggu 1 kali, ada yang khatam Al-Quran 1 hari 1 kali, ada juga yang mengkhatam Al-Quran di dalam sholatnya, di dalam setiap rakaat yang dia berdiri, di dalam sholatnya. Jadi unik. Tapi tidak ada yang khatam Al-Quran setahun sekali. Tidak ada satupun yang khatam Al-Quran 1 tahun sekali. Kita Pak, 1 tahun sekali di bulan Ramadan, masihkah tidak sanggup? Kalau juga masih tidak sanggup, maka tidak ada lagi yang bisa mengobati kita untuk kemudian kita sangat mencintai firman Allah. Padahal para ulama mengatakan, jika engkau rindu berbicara kepada Allah, salatlah 2 rakaat. Tapi jika engkau rindu Allah berbicara langsung kepadamu, bacalah Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, itu seakan-akan Allah langsung berbicara dengan kita. Ketika kita salat 2 rakaat atau salat apapun yang kita lakukan, baik wajib ataupun sunnah, itulah media kita berbicara dengan Allah. Maka ada bab yang disebut bab al-ihsan. Apa al-ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Padahal kita tahu tidak ada satu di antara kita yang bisa melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tahu dan sadar bahwa Allah tidak bisa melihatmu, yakinlah bahwa engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat dirimu. Jadi ketika kita sholat, seakan-akan Allah itu melihat kita, kita rasakan. Bayangkan kerja di kantor diawasi oleh pengawas, kerjanya rajin Pak. Kenapa? Kalau tidak rajin, ada konsekuensi. Nah sekarang pengawasnya yang menciptakan kita, bukan dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat pun bukan, langsung yang menciptakan kita, zat yang menciptakan kita. Ketika kita Allahu Akbar, seakan-akan Allah sedang memperhatikan kita, dan kita ketika membaca setiap doa di dalam sholat, itu seakan-akan kita sedang berbicara langsung dengan Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau rindu Allah berbicara kepada kita karena kita tahu kita tidak bisa langsung berbicara dengan Allah di dunia ini, baca Al-Quran. Itulah satu-satunya media kita tahu bagaimana Allah berbicara kepada kita. Orang yang tidak cinta Al-Quran, maka dia tidak cinta Allah berbicara kepada dirinya. Apalagi jika kemudian tidak dekat dengan Al-Quran, maka dia tidak dekat dengan pembicaraan dia dengan Allah. Maka pertanyaannya, apa yang terjadi? Waqala Husain Al-Qarabisi, berkata Imam Al-Husain Al-Qarabisi. Imam Husain Al-Qarabisi ini juga muridnya Imam Asy-Syafi'i dari kalangan salafus saleh. Kata beliau, bintu ma'asy-Syafi'i, aku menginap bersama dengan Imam Asy-Syafi'i. Ghayra lailatin, bukan hanya 1 malam. Dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqibus Syafi'i disebutkan bahwa posisinya saat itu ketika disebut tidak dalam waktu 1 malam, artinya 80 malam, karena beliau tinggal bersama Imam Asy-Syafi'i 80 malam. Berarti 80 malam hampir 3 bulan. Ber3 bulan. Kata Imam Al-Husain Al-Qarabisi, "Fakana yusalli nahwan min thuluthil lail." Imam Asy-Syafi'i itu sholat hampir menjelang 1/3 malam.
Karena kan sepertiga kedua kan beliau gunakan untuk ibadah. Arti sepertiga, hampir sepertiga malam, karena sepertiga malam kan beliau mau tidur. Karena beliau membagi malam kan jadi sepertiga, jadi hampir sepertiga malam. Cara bagi malam bagaimana? Bagi saja, dihitung dari maghrib sampai dengan subuh. Kalau maghrib dari jam 6, subuhnya ke jam 4, ada berapa jam itu? Tinggal dibagi 3. Yang pertama sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga akhir. Nah, ketika beliau sholat, fama ra'aituhu yazidu ala 50 ayat. Saya, kata Imam Al-Husain Al-Qarabisi, tidaklah melihat Imam Asy-Syafi'i sholat di malam hari selama 80 malam itu, Pak. Karena beliau bersama Imam Asy-Syafi'i 80 malam. Saya tidak pernah melihat Imam Asy-Syafi'i itu sholat ketika membaca ayat lebih dari 50 ayat. Itu yang sholat malam, sholat malam harinya. Tidak lebih dari 50 ayat. Fa'idha akthara fami'ah, apabila beliau melebihkan dari 50 ayat, maka itu jumlahnya 100 ayat. Jadi ada dua model, kadang beliau bacanya 50 ayat, kadang beliau baca 100 ayat. Wa kana la yamurru bi ayati rahmatin, dan tidaklah Imam Asy-Syafi'i sampai kepada ayat rahmat yang bercerita tentang rahmat, illa sa'alallahu li nafsi, kecuali beliau kemudian memohon kepada Allah rahmat tersebut untuk dirinya, wa li jami'il muslimina wal mu'minin, dan juga untuk seluruh kaum muslimin dan kaum mukminin. Wa la yamurru bi ayati 'adzabin, dan tidaklah beliau kemudian melewati ayat tentang azab, illa ta'awwadha fiha, kecuali beliau minta perlindungan kepada Allah, was'alan najata li nafsihi wa lil mu'minin, dan beliau memohon doa keselamatan untuk dirinya dan juga orang-orang mukmin seluruhnya. Misalkan Bapak baca juz 30, itu juz 30 ceritanya tentang masalah banyak siksaan di neraka ya Bapak. Itu juz 30. Apalagi surat-surat awal itu di juz 30, surah An-Naba, An-Nazi'at, surat Abasa wa Tawalla, Al-Insyiqaq, Al-Infitar, Takwir. Itu banyak sekali cerita tentang ayat-ayat azab. Setiap sampai kepada ayat begitu, sudah selesai baca ayatnya, itu baca doa, berdoa, minta tolong kepada Allah supaya selamat dari azab-azab model begitu yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran untuk dirinya dan juga kaum muslimin. Bukan hanya untuk dirinya saja. Berapa banyak di antara kita yang hanya berdoa untuk diri kita saja. Dari sebelum maghrib tadi kita duduk di dalam masjid. Adakah di antara kita yang berdoa untuk dirinya dan kaum muslimin seluruhnya, atau hanya untuk diri sendiri saja? Berapa banyak? Imam Asy-Syafi'i di dalam salat selama 80 malam dilihat oleh Imam Al-Husain Al-Qarabisi, kalau beliau baca ayat tentang rahmat, beliau berdoa kepada Allah untuk dirinya dan kaum muslimin. Jika membaca ayat azab, beliau minta tolong supaya Allah menyelamatkan diri beliau dan seluruh kaum muslimin. Pertanyaannya, Ustaz, boleh Ustaz berdoa seperti itu? Boleh tidak di dalam salat? Kalau di dalam surah Al-Fatihah tidak boleh. Pada surah Al-Fatihah tidak boleh. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah tidak boleh diputuskan. Apa nggak boleh baca begini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, oh belum masih. Udah lama baru. Ar-Rahmanir Rahim. Nggak boleh. Kata Imam An-Nawawi, batal sholatnya, tidak sah sholat. Pada Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena rukun. Karena rukun. Baca seterusnya sampai waladdallin, amin. Sudah selesai. Lalu Bapak baca ayat.
Baca ayat Al-Quran setelah itu hukumnya sunnah. Dan boleh berdoa di selang-seling ayat-ayat itu dengan dua syarat: benar-benar diniatkan sebagai doa dan zikir. Yang kedua, tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Misalkan Bapak baca ayat tentang neraka, tentang hari kiamat, kita baca surat Al-Waqi'ah atau surah Al-Qiyamah atau surah Al-Takwir tentang kehancuran dunia. Bapak baca idza syamsu kuwirat, ya Allah selamatkan saya ya Allah, itu dalam salat, itu batal salatnya. Walaupun doa batal salatnya. Kenapa? Karena di dalam salat sepakat semua ulama wajib berbahasa Arab. Maka doa yang diajarkan lebih baik. Kan banyak doa yang diajarkan. Misalkan idza syamsu kuwirat, kan kita tahu doa tentang pengampunan. Kita tahu doa kepada Allah, Allahumma ighfirli dzunubi. Itu kan ada doanya. Boleh selama diniatkan doa. Begitu juga dengan doa tentang kebaikan rahmat. Nah, jadi tidak dilakukan pada Al-Fatihah, boleh dilakukan pada pembacaan surah. Bisa kira-kira mudah dipahami baik. Boleh diamalkan di rumah. Bapak kan misalkan sholat apa di rumah? Sholat duha di pagi hari. Bapak baca misalkan surah tentang Al-Ma'un, tentang orang yang mendustakan agama, yang tidak peduli kepada anak yang menghardi anak yatim, yang ngasih makan orang miskin. Oh ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang menghardi anak yatim dan tidak peduli dengan orang miskin. Pakai bahasa Arab. Ustaz, sama saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Cukup di dalam hati. Jangan diucapkan dengan lisan, cukup dalam hati. Ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam golongan orang yang menghardi anak yatim dan tidak peduli kepada orang miskin, tapi cukup dalam hati saja. Jangan dibahasakan, karena itu bisa membatalkan sholat. Baik. Wa ka'annama jumi'a lahu ar-raja'u wal khawfu ma'an. Seakan-akan dikumpulkan pada Imam Syafi'i pengharapan terhadap rahmat Allah dan rasa takut kepada siksa Allah secara sekaligus. Itu kata Imam Husain Al-Qarabisi. Maka orang beragama yang paling tinggi itu bukan beragama karena cinta saja. Karena ada orang yang sangat cinta kepada Allah dan dia beragama dengan cintanya, sehingga setiap kali dia melakukan pelanggaran dosa, dia nggak merasa takut karena dia merasa pasti diampunikan Allah, cinta saya. Itu mazhab cinta. Ada juga mazhab yang takut sekali, sehingga ketika beramal ibadah takut sekali. Wah, ini takut nanti kalau sholat ini nggak sempat melakukan kewajiban yang lain. Banyak rasa takut, akhirnya nggak ngamalin. Orang yang beramal, beribadah dengan tingkat tertinggi terletak pada dirinya cinta dan rasa takut sekaligus. Mahabbahnya dia punya, khasyah atau khaufunnya juga dia dapat. Cinta kepada Allah karena tahu bahwa ridha Allah dan rahmat Allah sangat besar. Sampai-sampai Allah di dalam surah Al-Qur'an mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului marahku, kata Allah. Ini kita nih Pak, kalau Allahnya nggak maha rahmat, nggak ada satupun yang tetap kita masuk surga. Mungkin kita sekarang sudah baik dulu atau muda, mungkin mau jahat. Kalau Allah tidak punya rahmat satupun di antara kita ini, mungkin yang tidak akan pernah bisa punya potensi masuk surga. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului marahku, kata Allah. Di saat yang sama kita ada rasa takut. Takut untuk apa? Takut dosa kita tidak diampuni oleh Allah, takut tidak turun rahmat Allah, takut Allah murka, takut Allah tidak senang, takut Allah tidak ridha, takut. Bergabung antara mahabbah dan khasyah di dalam hati kita kepada Allah. Inilah mazhab tertinggi di dalam beribadah.
Ini yang disebutkan seakan-akan berkumpullah rasa takut dan rasa pengharapan kepada Allah pada Imam Syafi'i secara sekaligus. Dan itu ada ayatnya, Pak. Nanti Bapak sambil duduk setelah azan buka Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 9. Surah apa, Pak? Az-Zumar ayat berapa? Ayat 9. Bapak tadabbur tuh ayat. Saya baca sedikit. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah orang musyrik itu berpikir siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah ana al-laili sepanjang malam, sajidan wa qa'ima, sambil sujud dan berdiri. Ini kan sholat, Pak. Ini kan lagi cerita sholat. Sajidan wa qa'ima yarjuna rahmat rabbih, dia mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Itu ar-raja' tadi itu. Yang raja' tadi itu. Jadi orang yang sholat ketika dia mengharapkan. Jadi inilah pengamalan Imam Syafi'i ketika baca ayat rahmat itu, mohon ya Allah beri ke aku rahmat. Ya Allah beri aku ridho ya Allah. Ya Allah Engkau maha mencintai, turunkan cintamu untukku ya Allah. Karena pengharapan kepada Allah tadi itu. Karena ada ayatnya di surah Az-Zumar ayat 9 itu, Pak. Itu yang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Maka Bapak silakan amalkan itu di rumah. Salat Tuhan seperti itu. Tiba-tiba baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 4 ayat itu cerita apa? Cerita tentang keesaan Allah. Tidak ada zat yang layak disembah. Allah tidak sama dengan manusia. Tak punya anak, tak punya istri, tak punya suami, tak punya bapak seperti kita manusia. Lalu kita katakan, ya Allah, jangan pernah jadikan aku dari orang-orang yang musyrik yang mendoakan Engkau, yang menganggap Engkau sama dengan makhlukmu. Begitu cara mengharapnya kepada Allah. Karena itu adalah keselamatan iman. Begitu. Jadi setiap baca ayat, ketika kita paham maknanya, mohon kepada Allah berhubungan dengan ayat itu. Karena semua ayat Al-Quran itu punya hubungan dengan kehidupan kita. Begitu caranya. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Sudah 23 ya. 6 menit lagi, Pak. 6 menit lagi. Masih bisa kita baca satu lagi. Fanzur kaifa yadullu iqtisaruhu ala 50 ayatan. Perhatikanlah, kata Imam Al-Ghazali, bagaimana kemudian pembatasan Imam Asy-Syafi'i hanya membaca 50 ayat saja, ala tabahhurihi fi asraril Quran, yang menunjukkan kedalaman ilmunya terkait dengan rahasia-rahasia Al-Quran, wa tadabburihi fiha, dan pengetahuannya luar biasa terhadap Al-Quran. Itu kata Imam Al-Ghazali mengomentari apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ma syabi'tu mundu 16 sanatan, aku itu tidak pernah kenyang kalau makan dari sejak 16 tahun, umur 16 tahun. Dari umur 16 tahun beliau tidak pernah kenyang makan nasi. Makanan tidak pernah kenyang. Kita baru mulai makan banyak dari umur 16. Karena dulu miskin orang tua kita, 16 sudah agak sedikit punya rezeki. Mulai kita makan banyak. Beliau dari umur 16 sudah makan kenyang. Apa sebabnya? Kata beliau, li'anna syab'a yuthqilul badan. Kekenyangan itu membuat badan menjadi berat. Makanya Pak, kalau makan 2 piring susah Pak ke masjid, apalagi suruh duduk majelis kayak begini. 2 piring, habis makan 2 piring suruh duduk majelis begini, suruh dengar ustaznya ngomong. Enggak Pak, 5 menit tidur insyaallah. Itu kalau Bapak tadi sebelum maghrib makan 2 piring, lantas pergi ke sini setiap malam Selasa ngaji, suruh duduk di depan saya, pasti Bapak tidur, keluar Pak. Makan 2 piring Ustaz tadi sebelum maghrib. Yuthqilul badan, memberatkan badan.
Maka dalam kitab Adabul Alim wal Mut'alim, ada orang yang berilmu dan menuntut ilmu, salah satu adat mencari ilmu, haram makan banyak. Perut harus banyak lapar. Perut harus lebih banyak lapar daripada kenyang. Itu syarat orang menuntut ilmu. Kenapa kita nuntut ilmu nggak masuk-masuk? Karena lebih banyak makanan daripada ilmu. Orang kita datang perutnya aja begini, lalu tiba-tiba mau cari ilmu, nggak masuk Pak. Kenapa nggak masuk? Berat badannya Pak. Dibawa dulu susah, enaknya itu dibawa tidur. Cuma karena di majelis taklim nggak ada tempat tidur, bersandar. Udah selesai. Pulang ditanya sama istri, tadi ustadznya bilang apa? Oh pokoknya panjang lah, banyak lah, ntar kapan-kapan kita cerita. Enggak, beliau tidur, nggak denger. Kenapa? Karena banyak makan. Wa yuqassil qalba, mengeraskan hati. Orang banyak makan Pak, hatinya keras. Salah satu cara membuat hati kita lembut, kurangi makan. Kenapa orang puasa Pak, itu marahnya bisa ditahan daripada orang yang kekenyangan yang gak puasa? Kenapa? Karena faktor perut. Salah satunya. Dan itu takdir Allah memang sudah seperti itu dan fitrah yang Allah berikan. Semua ulama ngamalin itu. Makan harus, tapi jangan nanti pulang dari sini nggak makan lagi Pak. Kata Ustaz Amna, itu salah juga. Tapi makan secukupnya. Wa yuzilul fitnah, menghilangkan kecerdasan. Orang yang banyak makan, cerdasnya hilang. Makanya kenapa orang habis selesai makan banyak itu ngomongnya meracau Pak, kayak orang kemasukan, hilang kecerdasannya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, al-batnatu tuzilul fitnah, al-batnah tuzilul fitnah. Perut menghilangkan kecerdasan. Itu kata orang Arab. Perut menghilangkan kecerdasan. Pertama, memberatkan badan. Kedua, mengeraskan hati. Yang ketiga, menghilangkan kecerdasan. Itu kalau banyak makan. Yang keempat, wayajlibun naum, menggerakkan orang yang banyak makan cepat tidur. Ngantuk aja bawaannya. Apalagi kalau duduk majelis taklim begini, wah cepat banget Pak. Setan nggak perlu diganggu. Kata setan ya gitu nggak perlu diganggu berapa. Bentar lagi nggak tidur sendiri. Kata setan, capek-capek saya ganggu orang di sebentar lagi tidur sendiri. Yang perlu diganggu kata setan yang nggak mau tidur, yang susah tidur itu yang perlu kita ganggu. Beliau ini nggak perlu diganggu. Tanpa dibisikin juga bentar lagi tidur sendiri. Kata setan. Jadi setan kerjanya jadi ringan. Orang yang banyak makan itu membuat kerja setan ringan. Yang terakhir, yang kelima, wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, membuat orang yang banyak makan itu malas ibadah, lemah kalau usah ibadah. Coba lihat deh, salat duha malas, salat rawatib malas, salat taubat, salat hajat hampir tidak pernah dilakukan. Malas. Seperti di masjid aja masih malas. Apa sebabnya? Berat badan, cerdasnya hilang, hatinya mengeras, tidak lagi lembut, dia tidak lagi mengerti kedudukannya sebagai hamba. Pada akhirnya menyebabkan dia malas ibadah. Jadi dulu Pak, dari dulu para ulama, orang yang menuntut ilmu itu nggak banyak makan, sedikit saja. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga ini jadi manfaat. Sudah mau azan Isya, insyaallah kita sambung lain waktu. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان